Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Farmakologi, jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Randa Nur Haidar Jafar, APT MKes. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu rute inhalasi. Untuk penjelasannya, silakan menyimak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Syanda Adelia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rute inhalasi dan bagaimana mekanisme. Obat bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai jalan. Setiap rute memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terhirup masuk ke dalam paru-paru biasanya melalui mulut atau disebut inhalasi. Lalu bagaimana mekanismenya? Pertama-tama, obat diberikan dengan inhalasi melalui mulut yang harus dikapkan terlebih dahulu menjadi tetesan lebih kecil dibanding pada rute hidung, sehingga obat dapat melewati tenggorokan atau trakea dan ke paru-paru. Seberapa dalam obat bisa ke paru-paru tergantung pada ukuran tetesan. Tetesan kecil pergi lebih dalam yang meningkatkan jumlah obat yang diserap. Di dalam paru-paru, mereka diserap ke dalam aliran darah. Relatif sedikit obat yang diberikan dengan cara ini karena inhalasi harus dimonitor untuk memastikan bahwa seseorang menerima jumlah yang tepat dari obat dalam waktu tertentu. Selain itu, peralatan khusus mungkin diperlukan untuk memberikan obat dengan rute ini. Biasanya metode ini digunakan untuk pemberian obat yang bekerja secara khusus pada paru-paru seperti obat anti asma, aerosol dalam wadah dosis terukur disebut inhaler, dan untuk pemberian gas yang digunakan untuk anestesi umum. Perkenalkan, nama saya Alia Rohana Pratiwi Hamzah dengan NIM K0212011073. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pengobatan pada rute inhalasi. Yang pertama yaitu efeknya akan langsung ke target pengobatan yang ada di saluran pernafasan. Yang kedua yaitu rute inhalasi ini lebih efektif untuk dapat mencapai konsentrasi tinggi di jalan nafas. Yang ketiga, efek sistemik minimal atau dihindarkan, artinya tidak ada nyeri akibat injeksi. Yang keempat, beberapa obat hanya dapat diberikan melalui rute inhalasi karena obat-obat tersebut tidak dapat terabsorpsi pada pemberian oral seperti antikolinergik dan kromolin. Yang kelima, waktu kerja bronkodilator lebih cepat bila diberikan pada rute inhalasi dibandingkan pada oral. Yang keenam, obat inhalasi ini relatif kecil, ringan, dan mudah untuk dibawa dalam tas, koper, ataupun dalam saku. Dan yang ketujuh yaitu obat inhalasi ini relatif mudah digunakan dengan petunjuk yang benar. Saya Nur Najimi dengan NIM K0212011070. Adapun materi yang saya dapatkan yaitu tentang kekurangan dari rute inhalasi. Relatif sedikit obat yang diberikan dengan cara ini yaitu inhalasi, karena inhalasi harus dimonitor untuk memastikan bahwa seseorang itu bisa menerima jumlah yang tepat dari obat dalam waktu tertentu. Jadi dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penggunaan serta pengaturannya. Nah, selain itu, peralatan khusus mungkin diperlukan untuk memberikan obat dengan rute ini. Biasanya metode ini digunakan untuk pemberian obat yang bekerja secara khusus pada paru-paru seperti obat Ventolin inhaler, antiasma aerosol dalam wadah dosis terukur atau biasa kita sebut dengan inhaler, dan untuk pemberian gas yang digunakan untuk anestesi umum. Perkenalkan, nama saya Hizwa Aryaning Diah Arif dengan NIM K0212010668. Di sini saya akan menjelaskan terkait salbutamol. Nah, salbutamol ini adalah obat yang dikonsumsi untuk mengatasi rasa sesak nafas yang diakibatkan oleh penyempitan pada saluran udara pada paru-paru atau bronkospasme. Salbutamol merupakan jenis obat keras yang dimana obat ini hanya bisa dikonsumsi dengan menggunakan resep dokter. Salbutamol adalah obat yang berbentuk inhaler. Jenis rute obat salbutamol ini adalah perinhalasi untuk bentuk inhaler. Merek dagang dari salbutamol adalah salbutamol aeromil, salbutamol salamol, salbutamol salbulin, salbutamol pulvinol, dan salbutamol ventol. Ini Putri Cesir dengan NIM K01 dan 01 065. Adapun penggolongan obat dari obat salbutamol termasuk ke dalam obat keras atau obat resep. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Obat-obat yang masuk ke dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan
memperparah penyakit, bahkan dapat berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Namun ada obat keras yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker disebut dengan obat wajib apoteker (OWA) seperti salbutamol ini. Adapun dasar pemberian obat wajib apotek seperti salbutamol ini harus mengikuti kriteria obat dari pasal 2 Permenkes nomor 919, yaitu yang pertama tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Ketiga, yaitu penggunanya tidak dapat memerlukan cara atau alat khusus yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, yaitu penggunanya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, yaitu obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Perkenalkan, nama saya Najin Sri, NIM K021201062. Penjelasan merek obat Ventolin Inhaler. Ventolin Inhaler merupakan obat dengan kandungan salbutamol yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Obat ini bekerja dengan cara merangsang secara selektif reseptor beta 2 adrenik terutama pada otot bronkus. Golongan obat keras harus dengan resep dokter. Komposisi per kali sampel atau mengandung salbutamol sulfat 100 mcg. Dosis penggunaan obat ini harus dengan resep dokter. Pada orang dewasa, menghilangkan bronkospasm akut 100 atau 200 mcg. Pencegahan alergi atau bronkospasm akibat olahraga 200 mcg. Terapi kronis 200 mcg atau 4 kali per hari. Sedangkan untuk anak-anak, menghilangkan broskam akut 100 mcg. Pencegahan alergen atau bronkospasm akibat olahraga 100 mcg. Dan terapi kronis 200 mcg atau 4 kali. Kenalkan, nama saya Ray Ramhardi, NIM K021201071. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan obat Ventolin Inhaler. Untuk aturan pakai, obat Ventolin Inhaler digunakan sambil duduk atau berdiri tegak. Kemudian kocok inhaler dengan baik sebelum dihirup. Selanjutnya tarik nafas secara perlahan begitu kita menekan inhaler. Selanjutnya tarik nafas selama 10 detik setelah menghirup. Dan yang terakhir, tarik dan buang nafas perlahan setelah di antara setiap isapan. Kontradiksi: hindari penggunaan Ventolin pada pasien yang memiliki indikasi hipersensitivitas, yaitu keadaan di mana kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap zat atau benda tertentu. Obat Ventolin Inhaler juga tidak dapat digunakan untuk mengatasi abortus yang mengancam. Manufaktur GlaxoSmithKline Indonesia. Petunjuk penyimpanan: simpan di wadah yang kering dan tertutup pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.